Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Sebelum sholat tarawih berjamaah dilaksanakan, akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu laporan mengenai infak sholat tarawih malam lalu sebesar Rp314 sehingga saldo sampai dengan malam ini sebesar Rp7.462.000. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada jamaah sekalian yang telah berinfak. Semoga Allah membalas kebaikan jamaah sekalian, amin. Pengumuman yang kedua untuk penceramah pada malam hari ini yaitu Ustadz Dwiki, dan selaku imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Dwiki. Sedangkan untuk pengisi kuliah subuh besok insya Allah Bapak Ustadz Mahful. Selanjutnya kami mohon jamaah dapat mengikuti dengan hikmat dan kepada adik-adik tolong untuk tenang. Dimohon pula kepada orang tua untuk selalu mendampingi putra-putrinya. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan kepada Ustadz Wiki waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Muhajirin Purwasari yang semoga selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melewati 25 hari kurang lebih Ramadan. Betul Pak ya? Ada yang 25, ada yang 25. Artinya 5 hari lagi Lebaran. Ini kita termasuk orang-orang yang sedih atau yang gembira ya? Nabi mengatakan demikian. Liso ini farhatan. Kata Nabi SAW, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Jadi farhah atau farihah itu artinya gembira atau bahagia. Makanya kalau ada ibu-ibu namanya Bu Farihah, itu ada namanya apa? Ibu yang selalu bahagia. Dosen saya namanya Bu Farihah Maftuhah, itu gembira sekali karena namanya Farhan. Kalau laki-laki biasanya namanya siapa? Farhan. Ada namanya Farhan? Adanya Raihan. Iya, jadi kata Nabi SAW, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Apa 2 kebahagiaan itu? Farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan yang pertama ketika fitrnya. Nah, fitr di sini ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, fitr di sini maknanya adalah ketika berbukanya. Jadi ketika berbuka itu biasanya orang yang berpuasa itu ada kebahagiaan. Bahagia melihat kolak gitu ya. Bahagia melihat bakwan. Bahagia melihat es campur gitu ya. Tapi makna bahagia di sini bukan dimaknakan seperti itu. Dimaknakan apa? Dia sudah menuntaskan perintah Allah dalam 1 hari di bulan Ramadan. Jadi dia sudah sukses melaksanakan puasa 1 hari full itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kebahagiaan ketika berbukanya. Gitu ya. Makna yang kedua, fitr di sini adalah dimaknai ketika sudah selesai bulan Ramadan, artinya masuk di bulan Syawal. Nah, itu makna daripada kebahagiaan inda fitrihi.
Makanya dinamakan ketika selesai bulan Ramadan itu Idul Fitr, ya kan, hari raya Al-Fitr, karena kembali kepada fitrahnya. Nah itu dua penafsiran. Jadi penafsiran yang pertama tadi apa? Ketika berbuka puasa, ya. Penafsiran yang kedua ketika sudah masuk di bulan Syawal. Nah itu kalau misalkan dia selesai bulan suci Ramadan 30 hari full. Nah kemudian kebahagiaan yang kedua apa itu? Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan terbesar itu Pak, bukan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman, adalah kita bisa diberikan nikmat berjumpa dan menatap Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Ya. Zat yang selama ini kita ibadahi, yang tak nampak gimana bentuk wujudnya, pada suatu hari kelak kita akan berjumpa dan menatap wajahnya yang mulia. Nah itu kenikmatan terbesar kata Nabi SAW. Jadi bukan surga sebenarnya, adalah menatap wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Makanya dalam ayat itu banyak dikatakan, contohnya misalkan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Pada hari itu orang-orang yang beriman itu wajahnya berseri-seri. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dikatakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang berbuat kebaikan, al-husna, maka kata Allah akan diberikan al-husna. Para ulama tafsir menafsirkan al-husna itu dengan makna al-jannah, yaitu diberikan surga. Kemudian lanjutannya apa? Wa ziyadah. Ziyadah itu kalau kita artikan secara verbatim, kata per kata, itu maknanya tambahan. Tapi kemudian diinterpretasikan para ulama, ditafsirkan dengan makna melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang berbuat kebajikan mendapatkan surga dan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Makanya kita berdoa kepada Allah itu gini doanya Pak. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhri ila wajhikal karim. Itu kita meminta agar kita kelak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Ya Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhri ila wajhikal al-karim. Nah kemudian ada kisah juga dari Jarir bin Abdullah. Ya, Jarir bin Abdullah. Suatu ketika Jarir bin Abdullah ini bersama Rasulullah SAW di suatu malam. Nah kemudian di suatu malam Nabi SAW dengan Jarir bin Abdullah itu memandang ke arah langit. Yang dipandang adalah bulan purnama. Nah ketika memandang bulan purnama, Nabi mengatakan, amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhamuna fi ru'yatihi. Kelak kalian orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama hari ini. Artinya tidak ada penghalang, jelas dan nampak jelas. Ya, bahkan dikatakan la tudhamuna fi ru'yatihi, tidak berdesakan ketika melihatnya, artinya tidak terhalang sama sekali ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi ya, kalau kita kategorikan ada dua kelompok. Jadi orang-orang yang ketika usai Ramadannya itu ada dua kategori. Yang pertama itu kategori orang yang gembira karena telah menuntaskan Ramadannya 30 hari, diiringi dengan rasa sedih karena dia ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan. Ini kategori yang pertama. Atau yang kedua? Yang kedua itu dia gembira juga, sama-sama gembira. Tapi gembiranya dia gembira karena sudah selesai Ramadannya, sudah selesai beban puasanya, sudah selesai beban tarawihnya,
sudah selesai beban tadarusnya, gembira sekali dia. Dan kegembiraan itu kemudian ditampakkan dengan memakai pakaian baru, gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah ini kan kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, salah seorang ulama, dalam kitabnya namanya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan gini, laisal aidu liman labisal jadid, wa innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Apa maknanya? Hari raya itu bukan dimaknakan dengan seorang pakai pakaian baru, tapi makna hari raya yang sebenarnya adalah ketika ketaatan kita menambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu makna daripada hari raya sungguhnya. Nah pembahasan kita ini mukadimah Pak, jangan diaminin Pak. Pembahasannya gini Pak, saya ingin mengatakan gini, ada sebuah kisah, masyhur sekali kisahnya, dan mungkin setiap kita pernah menjumpai kisah ini. Kisah doa. Jadi ada 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi SAW. Dan ini dikatakan doa yang paling mustajab. Ya coba ibu bapak bayangkan ya, yang berdoa itu malaikat Jibril, penghulunya para malaikat, artinya ketuanya malaikat itu malaikat Jibril. Kemudian yang mengaminkan itu Nabi SAW. Nabi SAW itu adalah makhluk terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada seorang ulama mengatakan dalam syairnya, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anis syiqaqi. Makhluk Allah yang paling terbaik adalah baginda Nabi SAW, dan jangan diperdulikan orang-orang yang menyelisih pendapat ini. Artinya Nabi SAW adalah makhluk Allah yang paling terbaik, dan dia imamul mursalin, imamnya para anbiya atau para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kisah ini, jadi saya katakan gini, sesuatu atau segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan Al-Quran itu pasti mulia Pak. Silakan cek, misalkan apa? Al-Quran ini kemudian diturunkan melalui malaikat Jibril. Makanya kemudian Allah menjadikan malaikat itu termasuk malaikat yang paling mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar berarti malam-malam Qadar. Sudah disampaikan sama Ustaz Darussalam ya. Jadi diturunkan di malam Al-Qadar, makanya dijadikan sebagai malam yang paling mulia. Dan termasuk orang-orang yang kemudian khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang-orang yang kemudian paling terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan bisa kemudian mengajarkan yang lainnya. Makanya segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Bahkan dikatakan ahlullahi wa khassatuh. Allah itu punya keluarga di dunia. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Tidak harus menjadi para penghafal Quran 30 juz mungkin, tapi selalu dalam keseharian itu kemudian dia dekat dengan Al-Quran. Insya Allah menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya belum dapat baca hadis ini. Jadi hadisnya gini Pak, Nabi SAW itu kemudian naik mimbar. Ini masyhur sekali. Naik mimbar. Mimbar Nabi SAW itu bukan seperti ini Pak. Ini podium namanya ini. Mimbar Nabi SAW itu ada tingkatan tangganya. Ada 3 anak tangga. Dan setiap Nabi SAW kemudian naik satu anak tangga, itu beliau mengucapkan amin. Naik lagi 1, amin. Naik lagi yang 3, kemudian amin. Para sahabat bingung kan? Ya mereka nggak tahu karena nggak melihat Jibril. Ya para sahabat tiba-tiba bingung. Ketika Nabi SAW selesai, kemudian turun, lalu tanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak mengucapkan amin 3 kali setiap menaiki setiap anak tangga? Nah kemudian Nabi SAW kemudian menyampaikan sabdanya begini Pak. Faqala atani Jibril. Beliau mengatakan Jibril datang kepada saya memberikan wahyu. Apa yang disampaikan? Jibril berdoa, Rogima anfum ri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Rogima anfun. Anfun itu kalau bahasa Indonesia apa? Enggak. Anfun itu kan hidung Pak ya. Ada udhunun, ada ainun, ada anfun. Anfun itu artinya hidung. Rogima itu dia tersungkur. Hidungnya menempel debu di tanah. Itu istilah Arab ingin menggambarkan celaka.
Kalau kita lihat orang-orang yang kemudian tersungkur hidungnya ke bawah, artinya kan orang-orang yang hina. Ya, makanya gambaran Nabi SAW sungguh hina atau celaka bagi orang-orang yang kemudian menjumpai Ramadan, tetapi Ramadan telah berlalu dan dia belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang pertama. Kemudian Nabi SAW mengatakan amin. Naik ke anak tangga yang kedua. Malaikat Jibril berdoa lagi. Raghima an fumriin dzukirta indahu falam yusolli alaik. Sungguh celaka orang-orang yang ketika disebut namamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata malaikat Jibril, sungguh celaka orang-orang yang kemudian disebut namamu Muhammad, itu mereka tidak bersolawat kepadamu. Nah, itu diantara bentuk doa Jibril. Maka Nabi SAW kemudian mengaminkan, amin. Termasuk orang yang celaka. Makanya ketika kita disebut nama Nabi SAW, kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam agar tidak termasuk dalam doa ini. Kemudian terakhir, roghima an tumriin atau rajulin adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yughfar lahu aw lam yudkhilahu jannah. Fi riwayat, ketika seorang berjumpa dengan kedua orang tuanya, artinya mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tetapi kedua orang tuanya itu tidak bisa membuat dirinya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tidak dapat menjadikan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masuk orang-orang yang celaka kata Nabi SAW. Kata malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh Nabi SAW. Artinya doa ini, Pak, ini doa yang paling mustajab, Pak. Didoakan oleh malaikat terbaik, penghulunya para malaikat, yang mana dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan doanya selalu mustajab dan diaminkan oleh makhluk terbaik, nabi yang terbaik dari Nabi SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya doa ini adalah doa yang paling mustajab. Pelajaran yang bisa kita ambil, Pak, berapa banyak kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Berapa pertemuan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Mungkin di antara kita ada yang 15, 20, 30 tahun berjumpa dengan Ramadan. Mumpung masih ada 5 hari ke depan, kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan waktu yang berharga ini. Boleh jadi ini merupakan Ramadan terakhir kita. Ramadan tahun depan mungkin kita tidak berjumpa. Maka manfaatkan dengan baik, manfaatkan waktu dengan baik, dan di malam-malam ini mumpun 10 hari terakhir kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, lagi mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Ya, kalau maafkan aku berarti individu personal. Kalau dia sifatnya plural atau jamak, fa'fu anni. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.